Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di acara Ngobar Prodi Teknik Geologi. Ngobrol bareng Prodi Teknik Geologi. Ya, untuk episode kita pada kali ini adalah kita bakal ngobrolin tentang kenapa sih kuliah di Teknik Geologi, ya, bersama narasumber kita yang dulunya anak geologi banget, lulusan geologi dan sekarang sudah jadi kepala sekolahnya di jurusan Teknik Geologi atau Prodi Teknik Geologi. Ya, inilah narasumber kita, Bapak Dr. Irfan Sofyan. Beliau adalah Ketua Program Studi di Program Studi Teknik Geologi Sarjana ya, di Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Ya, silakan Pak, mau perkenalan dulu. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Irfan Sofyan, Ketua Prodi Teknik Geologi Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Ya, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol ya tentang Prodi Teknik Geologi. Jadi ini cerita dari dulu. Bapak angkatan berapa ya? Saya masuk geologi, Teknik Geologi itu tahun 1995. Jadi angkatan 95 ya. Nah, kenapa Pak mau masuk Teknik Geologi? Kalau dulu kan namanya geologi ya? Ya, itu sama Teknik Geologi. Oh, Teknik Teknik Geologi. Oke, dulu ya Bu. Pada saat SMA memang sih dulu cita-cita sih teknik elektro ya. Oh, cita-cita teknik elektro. Ke awal dari itu ya. Tapi lama-lama, kayaknya berat juga nih. Elektronya. Ya udahlah. Kemudian pada saat mau lulus SMA, cari-cari pilihan nih. Kira-kira selain ITB, ya kemudian ke Unpad. Nah, tentunya di Unpad cari yang tentunya di Unpad ada jurusan apa aja sih dulu kan. Kita dulu jurusan dan mencari yang di sini ada teknik geologi ternyata. Yang dulu saya sendiri tidak tahu geologi itu apa. Tapi yang pertama menjadi pilihan tuh ya ada kata teknik sih sebetulnya. Tertarik teknik geologi. Tertariknya teknik gitu. Teknik. Karena dulu di Unpad hanya teknik geologi yang ada kata tekniknya. Jadi ya udah pilih. Nggak tahu geologi itu apa, saya belum tahu sama sekali. Isinya tuh kayak apa ya? Informasinya. Kalau yang terbayang dari awal tuh apa tuh Pak? Bakal belajar apa sih Bapak di sini gitu? Sebelum masuk ke geologi tidak sama sekali blank, Bu. Betul-betul tidak tahu apa itu teknik geologi, apa yang dipelajari tidak tahu. Tetapi setelah masuk, ternyata geologi mengenal bumi, ilmu kebumian, mengenal tentang bumi dan penyusun kerak bumi seperti apa dan yang lainnya. Nah, ya lama-lama saya menyukainya. Ternyata saya runut lagi, ternyata hobi dulu jalan-jalan SMA, camping, terus pernah melihat batuan itu suka ya, tertarik. Ternyata geologi ini belajar ini nih. Ternyata berarti memang passion saya harus di situ ternyata. Jadi mulai terbayang aja ya kalau di geologi itu banyak jalan-jalannya gitu ya. Terus banyak sesuai dengan keinginan ya, sesuai dengan cita-cita, sesuai dengan kesukaan ya, hobi, sesuai dengan hobi. Jadi ada jalan-jalannya, ada mengenal alam, kita refreshing juga. Malah sebenarnya ke lapangan itu saya mau refreshing, bukan sebetulnya. Nah, dulu kalau jadi anak geologi itu, kalau yang kita tahu ya, anak geologi itu kompak banget ya. Kalau saya dulu waktu saya kuliah gitu, kalau lihat anak geologi teh, kompak banget, kemana-mana bareng gitu kan ya. Terus kalau pakai jaket, apalagi udah pakai jaket oranye kelihatan bareng gitu ya. Kalau kompak, apa sih? Kenapa bisa begitu gitu? Anak geologi kenapa bisa kompak gitu? Yang pertama pada saat masuk itu memang kita harus saling mengenal di antara teman satu angkatan. Yang pertama itu, sehingga tentunya itu menjadi keluarga kecil atau menjadi keluarga kecil di geologi sebagai angkatan itu menjadi keluarga, supaya mengenal satu sama lain. Disitulah mungkin awal dari kebersamaan dan kekompakan. Mulai terjalin gitu ya. Jalin. Dan selain itu juga antar angkatan menjadi suatu himpunan, satu himpunan sendiri menjadi kekompakan yang menjadi sangat solid sebetulnya. Nah itu diawali mungkin pada saat masuk pengenalan himpunan seperti apa, kegiatan-kegiatan yang memang dulu ya mungkin dengan sekarang agak berbeda ya. Dulu agak kaget saya juga masuk, seperti ini, harus begini, harus kuat begini, harus kuat jalan dan lain-lainnya. Tapi tentunya di situ saya mempersiapkan diri untuk bisa survive. Nah dari situlah kita bisa mengenal teman yang satu sama lain yang sama-sama
punya mulai kesulitan yang sama dan ataupun tidak ada yang membeda-bedakan. Sama sulit, sama susah ya sama susah. Jadi itulah menjadi inti kekompakan. Jadi, sehingga kita saling bantu. Ya, anak biologi gitu. Nah, kalau tadi ngobrol-ngobrol soal pelatihannya itu yang barusan diceritain sama Bapak. Nah, sempet takut nggak atau kayaknya saya mundur deh atau gimana gitu? Kalau mundur tidak, Bu. Tetapi sebetulnya mungkin sekarang saya mungkin bisa banyak bicara karena mengikuti proses ya, begitu, apalagi sekarang menjadi dosen staf pengajar di teknik geologi. Malah sebetulnya waktu itu saya tipe orangnya pendiam pertama, yang kedua tidak banyak bicara, kedua mudah istilahnya nggak derek-derek mudah masih deg-degannya tuh sangat berdebat. Gampang deg-degan gitu. Gampang deg-degan. Tetapi pada titik tertentu saya bisa lepas dari itu. Nah, ternyata itu saya alami pelatihan seperti itu, tapi alhamdulillah bisa keluar dari situ, tapi tidak ada, sebelum pernah terbesit saya ingin mundur, tidak. Meskipun misalnya ke orang tua pun saya suka diskusi, begini pelatihan begini kegiatannya, tapi malah orang tua support. Bagaimana malah begini, ya itu adalah pilihan kamu mau masuk ke sana. Ya harus bisa survive, tapi tentunya dikasih solusi survive-nya seperti apa kalau jalan jauh dan bagaimana itu tipsnya gimana tuh Pak bisa survive di situ? Ya, kita pintar-pintarnya sama kakak kelas ya. Jadi itu ya contoh baik-baiklah sama senior gitu ya. Contoh seperti ini, contoh kan supaya kita tidak dehidrasi di lapangan, nah itu ngasih bekal gula merah sakuin. Nggak kelihatan kakak kelas ya makan aja. Jadi ada cara-cara itu juga ya, maksudnya biar tetap jalan tapi kitanya nggak terlihat gitu, tetap survive. Jadi memang perlu itu juga ya. Ya kita punya harus pinter-pinter ya itulah. Tapi pengalaman paling menarik sama senior apa ya? Ya hampir sama lah Bu, semua juga. Bisa diceritain? Ya banyak lah hal-hal yang berkesan dan akhirnya bisa menjadi cerita sekarang sih sebenarnya. Meskipun sekarang mungkin yang dulu metodenya sudah tidak lagi cocok dengan sekarang. Sekarang kita harus lebih lagi ekspor, mungkin lebih mengekspor lagi teman-teman lebih kreatif dan inovatif sebetulnya. Berubah. Jadi bukan berarti yang dulu bagus enggak, tapi ada hal-hal positif yang bisa diambil, tetapi tentunya menyesuaikan dengan kondisi sekarang dan juga kondisi masa sekarang lah, seperti itu tentunya juga harus kita sesuaikan. Kalau kuliahnya itu sendiri Pak, kalau di teknik geologi ini ada perbedaan nggak dengan jurusan-jurusan lainnya gitu? Apa yang menjadi perbedaan? Ada perbedaan nggak? Perbedaannya kita banyak ke lapangan. Oh, di lapangan. Tentunya kita juga dituntut, kita sebagai mahasiswa dituntut malah lebih lebih adaptasi di masyarakat lebih cepat, karena kita kan memang di lapangan beradaptasi, harus sering ke lapangan dan memang kita harus bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, apalagi memang daerah-daerah yang kita tuju ya tentunya ada banyak desa dan yang lain, tentunya ada banyak masyarakat, disitulah mungkin kelebihan anak kita lebih duluan terjun bisa ke masyarakat lebih cepat beradaptasi. Makanya pada saat setiap KKN selalu kalau dulu koordinator KKN itu selalu dari geologi dipilihnya selalu. Karena anak geologi udah biasa ya. Udah biasa. Dulu zaman saya selalu langsung meskipun sembunyi-sembunyi mana yang dari geologi, ya udah koordinator desanya aja nih. Udah biasa masuk desa ya, karena udah biasa berusukan gitu ya Pak. Ya perbedaannya sedikit kurang lebihnya itulah bro, dan ke lapangan banyak. Kalau Bapak kan sekarang menjadi akademisi dosen dari teknik geologi. Kalau teman-teman seangkatan Bapak nih yang lulusan Bapak jadi apa nih kalau yang jadi teknik geologi? Macam sih. Ada yang di inline dengan bidangnya, tetapi juga ada yang sesuai dengan bidang hobinya juga ada, tetapi juga banyak lah Bu sebetulnya macam-macam. Ada yang perusahaan, ada yang wira swasta. Yang inline kebanyakan ada di perusahaan minyak gitu. Migas, pertambangan, gitu. Ada di sumber daya energi dan mineral, ada itu termasuk juga ke sumber daya kewilayahan juga. Jadi memang
bisa inline sesuai dengan apa namanya yang dipelajari ya, bisa juga memang keluar dari tracknya ya. Itu itu kan sebetulnya di kuliah mungkin mengembangkan ya pola pikir ya sebetulnya. Jadi memang apa namanya berbeda-beda gitu ya untuk yang bervariasi untuk jadi, yang profesi. Betul. Jadi ya bidang geologi lulusannya luas sih, cabang mau bekerja di mana itu cukup luas sebetulnya, bidang-bidang yang bisa digeluti di dunia kerja sebetulnya luas, cukup luas. Iya. Kalau ngobrol-ngobrol ke lapangan ya Pak ya, kan berarti ada alat-alat yang harus dibawa dan lain sebagainya. Itu kan harganya lumayan mahal kan ya? Ada tips nggak Pak buat yang mau masuk ke teknik geologi ini? Oke, kalau dulu waktu saya tips juga Bapak dulu nih sebagai mahasiswa. Berarti kan harus berdasarkan pengalaman. Pengalaman dulu saat mahasiswa, tentunya kalau loop mungkin masih bisa dibeli. Iya. Mungkin dulu harganya merek yang tertentu ya, cukup terkenal dulu itu 37.500 zaman tahun 95. Kalau sekarang harganya di 600-900.000. Itu hanya untuk loop misalnya. Tetapi tentunya sekarang sudah banyak variasinya, merek yang murah lah banyak. Itu tentunya bisalah dibeli sebetulnya untuk mahasiswa sekarang ya sebetulnya. Yang 60.000, 100.000 ya, kalau dibandingkan zaman saya 37.000 mungkin kalau dolar dulu berapa 1.500 itu kan sekarang 10 kali lipat ya, sama saja gitu. Jadi sebetulnya masih bisa lah itu loop, komparator itu beli. Hanya mungkin palu dan kompas geologi dulu memang juga cukup mahal zamannya ya, sekitar 600 juta. Tapi sekarang palu geologi kurang lebih 600-900. Kalau beli baru ya, beli baru kompas geologi yang merek tertentu yang terkenal ya, yang biasa dipakai biasanya itu sekarang jadi 3 jutaan, 4 jutaan. Zaman dulu ya samalah antara 1 juta. Tetapi ada trik juga dulu. Ya kita dekat-dekat dengan senior. Bekas senior kita beli lagi ya. Atau ya kakak kelas lah ya. Kakak kelas lagi itu ya. Pentingnya kekompakan di himpunan. Jadi di situ memang kekompakan geologi juga terlihat ya Pak ya. Kita juga sambil membantu kakak kelas yang mau lulus, udah nggak kepake kita beli juga bisa. Atau mencari barang bekas memang yang bekas-bekas peneliti di institusi tertentu yang sudah tidak dipakai memang mungkin dilepas gitu aja. Tinggal diservis sedikit sehingga harganya cukup miring. Nah, tentunya tidak akan rugi kalau setelah lulus kita jual lagi ke adik kelas kan? Bisa dijual lagi? Bisa. Kalau masih servis sedikit, jual lagi ke adik kelas kan? Nah, kita juga tetap gitu balik modal. Ya, meskipun tidak balik modal, anggap aja balik modal. Udah membantu kita sekolah. Berarti salah satu tipsnya bisa ya beli bekas kakak angkatan gitu ya. Kalau main yang harganya lebih miring ya buat alat ke lapangan. Termasuk palu juga saya ingat itu. Sampai saya masuk ke teknik geologi saya masih punya palu dulu waktu kuliah beli dari senior. Meskipun palunya udah agak tumpul sih. Gitu. Kalau misalnya berarti kan kekompakan di teknik geologi ini tidak hanya di di antar angkatan saja. Kalau yang dirasakan atau bisa diceritain nggak Pak, kalau yang sekarang dengan alumni yang sudah keluar nih gimana nih, masih alhamdulillah. Jadi terjalin waktu berangkat dari himpunan dulu kena antar angkatan, jadi tidak lagi seperangkatan ya, tapi kita antar lintas angkatan, kakak kelas, adik kelas. Alhamdulillah setelah kita lulus banyak yang sudah kerja, itu menjadi network yang baik untuk kita sebetulnya, untuk melebarkan sayap untuk hubungan baik dengan kakak kelas yang sudah bekerja, dan juga itu bisa saja menjadi pintu teman-teman alumni fresh graduate yang baru bisa masuk kerja. Tentunya kan ada alumni itu yang menjadi bisa yang merekomendasikan. Tentunya tetap sih lulusan kita juga harus berprestasi, harus kreatif dan inovatif supaya dilirik lah ya. Dan tetap bisa bersaing ya dengan prodi-prodi yang lain. Nah, berbicara tentang prodi teknik geologi Unpad, apa nih yang berubah sekarang Pak dari semenjak Bapak dulu kuliah sampai sekarang? Perkembangannya. Tentunya juga ini seiring dengan kebijakan dan juga transformasi pembelajaran beralih ke digital, daring, hybrid, apalagi sekarang kondisi pandemi ya, tentunya perlu peningkatan
metode pembelajaran, bentuk pembelajaran yang perlu kita kembangkan lebih inovatif lagi. Kemudian juga beberapa kegiatan yang sekarang mungkin mahasiswa terbuka untuk memilih bentuk kegiatan yang luas di luar kampus juga sebetulnya. Kalau pengen masuk geologi itu ya Pak ya, harus jago matematika apa harus jago fisika sih? Ya itu. Nih biasanya suka apa namanya anak-anak SMA kan ya pertanyaannya. Maksudnya kalau dulu pengalaman Bapak masuk geologi itu banyak kan belajar matematika apa belajar banyak fisika atau apa ya? Fisika ya kayaknya ya? Tetap Bu, kalau basic science tetap dipelajari. Tetap fisika. dipelajari. Saya ada fisika 1, fisika 2, matematika 1, matematika 2 tetap dipelajari. Tapi kalau untuk masuknya sendiri di tips dulu Bapak belajarnya kayak apa sih bisa masuk ke teknik geologi gitu? Biar yang lain juga mungkin ya. Karena kalau melihat yang sekarang kan grade-nya lumayan tinggi, passing grade-nya tinggi-tinggi ya. Teman-teman ya lulusan dari SMA itu cukup tinggi-tinggi ya, dia belajar secara optimal aja lah, yang memang menjadi pelajarannya memang menjadi inti dalam supaya lolos ya masuk ke teknik geologi ataupun yang lainnya sebetulnya. Gitu ya. Jadi belajar saja gitu. Dan berdoa. Dan berdoa. Belajar dan berdoa berarti 2B ya, belajar dan berdoa. Tentunya doa orang tua paling kuat itu aja sih. Betul. Jangan lupa. Pertanyaan terakhir dan mungkin silakan tips nih buat teman-teman yang mau masuk ke teknik geologi dan ketemu dengan Bapak yang satu ini apa nih Pak? Tipsnya adalah jika kita sudah memilih pilihan kita, tentunya kita perlu kalau ingin terus berkecimpung di situ, tentunya harus kita sukai apa yang kita kerjakan. Jadi disukai dulu. Ya. Jadi tipsnya sukai dulu teknik geologinya, berusaha, belajar dan berdoa gitu. Kalau saya itu sih. Baiklah, terima kasih Pak Irfan bincang-bincangnya, senang sekali sama-sama, nih. Bu Lina. Nanti kita ketemu lagi dengan tema-tema yang lain ya. Baiklah, teman-teman semua, itulah bincang kita bersama Bapak Dr. Irfan Sopyan selaku Ketua Program Studi di Fakultas Teknik Geologi. Baiklah, terima kasih atas kehadirannya dan kita akan jumpa lagi di tema-tema yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.